Anjay udah menangis membayangkan berapa jamnya ini membuat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wina Saputri SSI M Biomed selaku dosen pembimbing pada mata kuliah fitokimia serta teman-teman yang saya banggakan semuanya. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu minyak atsiri. Saya Selgina Rizkydananti selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Nur Ika Zahra, Ratna Kartika, Oksana Fedorika, Putri Novitasari, Rizky Maharani, Reza Indasari, Ululayul Mutoroh, serta ada Yolanda Plastika. Kemudian saya akan membacakan inti dari pokok pembahasan pada hari ini, yaitu yang pertama ada definisi dari minyak atsiri, yang kedua ada polaritas, yang ketiga ada penyarian, yang terbagi atas dua golongan, yaitu golongan fenilpropan, dan yang kedua ada golongan terpenoid. Terus yang terakhir ada identifikasi dan isolasi. Langsung saja acara selanjutnya itu penyajian materi yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Yolanda Plastika. Saya persilakan. Minyak atsiri adalah suatu zat utama yang berbau yang terdapat pada tanaman karena sifatnya yang spesifik, yaitu mudah menguap pada temperatur biasa di udara. Maka zat ini diberi nama volatile oil, minyak menguap, minyak ether, atau minyak esensial. Nama minyak esensial diberikan karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Dan sifat-sifat minyak atsiri itu ada tersusun oleh macam-macam komponen senyawa, memiliki bau yang khas, dan mempunyai rasa yang getir. Minyak atsiri juga dapat terbentuk secara langsung oleh protoplasma akibat adanya peruraian lapisan resin dari dinding sel atau oleh hidrolisis dari glikosida tertentu. Peran paling utama dari minyak atsiri terdapat tumbuhan itu sendiri adalah sebagai pengusir serangga, mencegah daun dan bunga rusak, serta sebagai pengusir hewan-hewan pemakan daun lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pembaca materi. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua kepada Putri Novita, saya persilakan. Selanjutnya adalah polaritas. Dengan kata lain, minimal harus diketahui polaritas senyawa tersebut. Setelah polaritas senyawa tersebut diketahui, kemudian dipilihlah pelarut yang sesuai dengan polaritas senyawa tersebut. Jenis-jenis pelarut yang bisa digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri adalah etanol, heksana, propilin glikol, air, dan petroleum ether. Yang cenderung lebih larut dalam air disebut memiliki sifat yang polar. Dan sebaliknya yang cenderung larut dalam pelarut organik disebut non-polar. Kelarutan senyawa dalam pelarut tergantung pada sifat polaritas senyawa dan pelarut tersebut. Bahan-bahan dari senyawa kimia akan mudah larut dalam bahan pelarut yang sama polaritasnya dengan bahan yang akan dilarutkan. Tingkat polaritas suatu senyawa dapat ditunjukkan dengan lebih pasti melalui pengukuran konstanta di elektrum suatu bahan solvent. Semakin besar konstanta di elektrum suatu bahan pelarut disebut semakin polar. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya untuk materi yang ketiga, saya serahkan kepada Rizky Maharani. Kepada Rizky Maharani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian materi yang selanjutnya ada penyarian. Yang pertama ada golongan terpenoid. Terpenoid adalah suatu senyawa alam yang terbentuk dengan proses biosintesis. Terdistribusi luas dalam dunia tumbuhan dan hewan. Terpenoid ditemui tidak saja pada tumbuhan tingkat tinggi, namun juga pada terumbu karang dan mikroba. Terpenoid juga didefinisikan sebagai produk alam yang strukturnya dibagi menjadi beberapa unit isopren. Karena itu senyawa ini disebut juga sebagai C5H8. Kemudian terpenoid itu memiliki sifat fisika. Yang pertama, dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap. Kemudian dia mempunyai bau yang khas, indeksnya bias tinggi, kebanyakan optik aktif, kerapatan lebih kecil daripada air. Kemudian larut dalam pelarut organik, ether, dan alkohol.
Kemudian terpenoid juga memiliki sifat kimia. Sifatnya kimia itu senyawa tidak jenuh, rantai terbuka, ataupun siklik. Kemudian isoprenoid kebanyakan bentuk chiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Kemudian terpenoid juga mempunyai kegunaan. Yang pertama itu sebagai pengaturan pertumbuhan, sebagai antiseptik, ekpektoran, kemudian ada sebagai tumbuhan obat dan penyakit diabetes, pengganggu menstruasi, dan patukan ular. Kemudian dia juga dapat menghasilkan karet. Kemudian terpenoid juga penggolongannya berdasarkan jumlah unit isopren, yaitu sebagai monoterpennya, rumusnya itu C10H16, kemudian ada sesquiterpen, rumusnya C5H24, diterpen C20H32, tiretpen C30H48, terterpen C40H64, kemudian yang terakhir ada politerpen C5H8. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya saya serahkan kepada Nur Ika Zara. Kepada Nur Ika, saya persilakan. Oke, baik. Untuk identifikasinya, pemberian dari minyak atsiri, dia memiliki cairan yang jernih, bau seperti bagian tanaman asalnya. Untuk baunya diperiksa dengan meneteskan 1 tetesan minyak dengan 10 ml air, kemudian untuk rasanya diperiksa dengan mencampurkan air dan 1 tetes minyak dengan 2 gram gula. Untuk identifikasinya, pertama kita teteskan 1 tetes minyak ke atas air, kemudian akan menghasilkan. Nah, kemudian pada saat penetesan, permukaan airnya tidak boleh keruh, karena agar tidak terjadi suatu kontaminasi dengan zat lain. Untuk identifikasi selanjutnya, kita siapkan sepotong kertas dengan meneteskan 1 tetes minyak, yang dimana diperoleh dengan cara penyulingan. Kemudian, pada saat untuk hasilnya bahwa minyaknya itu dia menguap sempurna dengan meninggalkan noda yang transparan. Sehingganya bahwa hasilnya membuktikan bahwa minyak tersebut merupakan minyak atsiri. Untuk identifikasi yang ketiga, kita siapkan minyak dengan larutan NaClP, kemudian dikocok dengan volume yang sama, kemudian dibiarkan memisah. Untuk volume lapisan airnya, dia tidak boleh memisah. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pembaca materi. Selanjutnya untuk materi yang terakhir ada Reza Indasari. Kepada Reza Indasari saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang isolasi. Pengambilan bahan aktif dari suatu tanaman dapat dilakukan dengan cara ekstraksi. Dalam proses ekstraksi mencangkup beberapa metode. Metode yang sering digunakan ada 4, yaitu pengepresan, ekstraksi menggunakan pelarut, destilasi atau penyulingan, dan maserasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada metode pengepresan. Metode pembuatan minyak atsiri dengan pengepresan ini yaitu proses pengambilan minyak atsiri yang dilakukan dengan cara pengepresan terhadap bahan yang berupa biji, buah atau kulit yang dihasilkan dari tanaman yang termasuk famili sitrus. Hal ini juga disebabkan minyak dari famili tanaman tersebut akan mengalami kerusakan jika diekstraksi dengan menggunakan penyulingan atau destilasi. Dengan menggunakan metode pengepresan, maka sel-sel yang mengandung minyak akan pecah dan kemudian minyak akan mengalir ke permukaan bahannya. Nah, metode pengepresan ini salah satu alat yang digunakan itu berupa mesin pengepres. Alat ini akan bekerja dengan cara menekan bahan baku sehingga sel penghasil minyak akan pecah dan minyak akan keluar. Untuk metode yang kedua ada metode ekstraksi. Menggunakan pelarut dengan cara ekstraksi ini merupakan sistem atau metode pembuatan minyak atsiri yang bahan bakunya itu memiliki rendemen yang kecil. Kemudian itu rusak pada suhu yang tinggi dan rata-rata larut dalam air. Proses ekstraksi yang biasanya dilakukan untuk bahan baku minyak atsiri yang berupa bunga. Beberapa jenis minyak atsiri yang menggunakan sistem ini ada mawar, melati, dan sedap malam. Nah, cara ekstraksi ini tuh ada 3 jenis. Ada ekstraksi dengan pelarut menguap, lemak dingin, dan lemak panas. Ekstraksi menggunakan pelarut itu yaitu melarutkan minyak atsiri dalam bahan pelarut organik yang mudah menguap. Kemudian pelarut yang dapat digunakan diantaranya adalah alkohol, heksana, toluna, benzena. Selain itu juga dapat menggunakan pelarut nonpolar seperti metanol, etanol, aseton, klorofrom, etil asetat dengan kadar sekitar 96%.
Nah, untuk metode yang ketiga yaitu ada metode penyulingan atau destilasi, merupakan suatu proses pemisahan zat-zat cair dari campurannya, berdasarkan perbedaan titik didih. Proses yang dilakukan pada destilasi sederhana yaitu, suatu campuran dapat dipindahkan bila zat-zat penyusunnya tersebut memiliki perbedaan titik didih yang lumayan cukup tinggi. Nah, untuk, metode yang terakhir itu ada metode maserasi, merupakan pembuatan minyak dengan lemak panas tidak berbeda jauh dengan metode lemak dingin. Bahan dan peralatan yang digunakan pun tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada bagian awal proses, yaitu menggunakan lemak panas. Sedangkan alat yang digunakan ada evaporator vakum. Selain itu dibutuhkan wadah berupa bak atau baskom untuk merendam bunga dalam lemak panas. Bahan yang diperlukan dalam material yaitu lemak dan alkohol. Lemak digunakan sebagai adsorben, sedangkan alkohol digunakan untuk melarutkan lemak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Apabila kami kurang dalam pemateri, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.